Di ruang tamu rumah yang mewah, Dina baru saja pulang membawa belanjaannya yang mahal. Dina, seorang istri muda, sangat senang berbelanja. Baginya, penampilan dan gaya hidup mewah adalah segalanya. Setiap akhir pekan, ia memborong tas, sepatu, hingga kosmetik mahal, lalu memamerkannya di media sosial. Suaminya, Bima, seorang pegawai negeri yang jujur dan sederhana, awalnya mencoba memenuhi semua keinginan istrinya, walau gajinya pas-pasan. Sayang, aku tadi lihat tas branded yang diskon, cuma 5 juta. Aku beli 2 sekalian, lumayan kan? Nanti aku posting, pasti followersku suka, kata Dina. Bima menahan napas, matanya menatap kosong. Dina, kita sudah bahas ini. Gajiku nggak cukup buat gaya hidupmu. Aku kerja siang malam, lembur, utang mulai numpuk. Tekanan dan gaya hidup istrinya itu mulai membuat Bima terdesak. Sementara Dina sama sekali tidak mau tahu. Dina tidak pintar dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka. Yang Dina lakukan hanya menghabiskan uang demi gengsi dan bisa berkumpul dengan teman-teman sosialitanya. Ya kerja yang lebih tinggi dong, biar penghasilan kita naik. Masa suami cuma pegawai biasa terus, ucap Dina. Suara Bima mulai meninggi. Kamu pikir gampang? Aku kerja mati-matian, dan kamu cuma tahu caranya menghabiskan uang. Tetapi di balik semua itu, Bima sudah melakukan suatu tindakan yang besar, tanpa diketahui Dina istrinya. Di saat ada celah untuk melakukan korupsi kecil di kantornya, ia tergoda. Hanya sekali ini saja, pikirnya, tapi ternyata satu kesalahan membuka jalan untuk kesalahan lainnya. Suatu hari, tak butuh waktu lama, penyimpangan itu tercium atasan. Bima dipecat dengan tidak hormat, malu, terpuruk, dan kehilangan segalanya. Ia pulang dengan wajah lesu. Dina pun bertanya, "Ada apa, Mas? Apa kamu baik-baik saja?" Bima menunduk pelan. Aku sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Dan itu semua karena aku menuruti gaya hidupmu, keluh Bima. Dina terkejut. Maksudmu apa, Bima? Jadi sekarang aku yang salah? Aku cuma mau hidup nyaman, masa itu salah? Kata Dina lagi. Bima menunduk pelan. Aku sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku korupsi, Din. Awalnya cuma buat nutup utang kartu kreditmu. Tapi akhirnya, aku ketahuan. Aku ambil dana dari proyek kantor. Dina pun terdiam, wajahnya pucat. Ya Tuhan, jadi sekarang... Tangis Dina pecah. Aku dipecat. Semua akan tahu. Kita harus jual rumah ini. Harta kita akan disita. Kita harus mulai dari nol, kata Bima. Hening, suara tangisan Dina terdengar pelan. Aku nggak pernah tahu. Semua ini bisa sejauh itu. Aku cuma ingin terlihat seperti istri-istri lain. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ucap Dina tertunduk lesu. Kita masih punya satu sama lain. Tapi kalau kamu mau pergi, aku bisa mengerti, kata Bima. Dina menghapus air mata dan menatap Bima. Tidak, aku salah. Aku yang menyeretmu sampai ke titik ini. Kalau kamu masih mau, aku ingin ikut mulai lagi. Dengan cara yang benar. Dan aku cuma ingin kita hidup jujur dan sederhana, jawab Bima lirih. Keduanya saling menggenggam tangan dalam keheningan yang penuh penyesalan. Hidup mereka berubah drastis. Namun di titik nadir itulah Dina mulai belajar. Ia berhenti mengeluh dan mulai bekerja membantu ekonomi rumah tangga. Mereka memang tak lagi bergelimang harta, tapi mulai membangun kembali dengan kejujuran. Bima dan Dina akhirnya sama-sama menyadari kesalahan mereka dan memilih untuk hidup sesuai kemampuan dan lebih bersyukur. Dina berpesan, jangan jadikan gaya hidup sebagai tujuan, apalagi jika harus mengorbankan prinsip dan kejujuran. Kebahagiaan sejati bukan dari barang mewah, tapi dari kesederhanaan yang penuh cinta dan kejujuran.